Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ruslan Ismayana. Saya berasal dari Teknik Elektro Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral di dalam teknik elektro. Hitunglah potensial listrik akibat satu titik muatan yang terletak di X sama dengan 0 dengan mengambil syarat batas tidak terhingga sama dengan 0. Potensial listrik dihitung melalui tegangan sama dengan minus integral energi dikali vektor dl, sehingga untuk muatan titik yang terletak sama dengan 0 dipilih vektor energi sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q dibagi mutlak X dengan pangkat 3 dikali X muatan elektron X sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per X pangkat 2 dikali muatan elektron X. Dan vektor dr sama dengan muatan elektron X dikali dx. Dengan pi dalam kurung tidak terhingga sama dengan 0, tegangan sama dengan minus integral 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per X pangkat 2 dikali muatan elektron X dikali muatan elektron X dx sama dengan min Q per 4 pi epsilon 0 integral dx per X pangkat 2. Dengan hasil 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per mutlak X. Dengan memasukkan batas-batas integralnya, tegangan X dikurang tegangan tidak terhingga sama dengan minus Q per 4 pi epsilon 0 integral batas atas X, batas bawah tidak terhingga dx per X pangkat 2 sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dalam kurung 1 mutlak X dengan batas X dan batas tidak terhingga 4 pi epsilon 0 dikali Q per mutlak X. Tegangan X sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per mutlak X. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayi Ramadhani dengan NIM 210907644 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Kali ini saya akan membahas tentang pengaplikasian integral dalam teknik elektro. Dan contoh soal dari saya itu menghitung flux magnetik. Contoh soal yang pertama terdapat sebuah simpai kawat berbentuk persegi panjang yang terletak pada bidang XY dengan panjang pi sama dengan 5 cm dan lebar L sama dengan 2 cm. Terdapat medan magnetik konstan B sama dengan 10 E mt. Yang melalui simpul tersebut, hitunglah flux magnetik theta yang melewati simpai persegi panjang tersebut. Dan ada rumus dari luas simpai kawat adalah A sama dengan P per L. Dan flux magnetik ada theta sama dengan integral B sama dengan dA, yang apabila B bernilai tetap akan menjadi theta sama dengan B kali A sama dengan BA cos 0. Dengan 0 adalah sudut antara medan magnetik B dan luas simpai kawat A. Untuk kasus ini, kedua vektor tersebut telah memiliki arah yang sama dengan 0, sehingga 0 sama dengan 0. Dan sebagai akibatnya cos 0 sama dengan 1. Dengan demikian flux magnetik theta yang melewati simpai persegi panjang tersebut adalah theta sama dengan BA sama dengan BPL sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 dikali 5 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2
dan totalnya yaitu 10 mu per T. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani dengan NIM 2109076003. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral dalam teknik elektro, yaitu pembuktian rata-rata fungsi sinusoidal sama dengan 0. Soalnya, tunjukkan bagaimana rata-rata dari suatu fungsi sinusoidal adalah 0 dengan nilai RMS atau root mean square nya adalah sekitar 0,707 dari nilai maksimumnya. Lalu apa kegunaan dari RMS ini? Rata-rata dari suatu fungsi sinusoidal dihitung melalui V AVG sama dengan 1 per T integral 0 menuju T dikali sin kali WT dikali DT sama dengan 1 per WT dalam kurung min cos WT per T sama dengan 0 menuju T sama dengan 1 per WT dalam kurung min 1 dikurang min 1 sama dengan 0. Nilai RMS suatu fungsi sinusoidal dihitung melalui V RMS sama dengan akar 1 per T 0 integral 0 menuju T dalam kurung Vm dikali sin WT kuadrat DT. Lalu untuk penyelesaian persamaan digunakan fungsi trigonometri, yaitu cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1 menjadi cos 2 theta sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta, yang dapat dituliskan menjadi cos 2 theta sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat theta, dan diperoleh sin kuadrat theta sama dengan 1 per 2 dalam kurung 1 dikurang cos 2 theta. Selanjutnya 1 per T integral 0 menuju T sin kuadrat theta dikali DT sama dengan 1 per T integral 0 menuju T 1 per 2 dalam kurung 1 dikurang cos 2 theta dikali DT sama dengan 1 per 2 T dalam kurung 0 integral 0 menuju T dikali DT dikurang integral 0 menuju T cos 2 theta dikali DT sama dengan 1 per 2 T dalam kurung T dikurang 0 sama dengan 1 per 2, sehingga akar 1 per T integral 0 menuju T sin 2 theta dikali DT sama dengan akar 1 per 2 sama dengan akar 1 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2 atau sama dengan 0,707. Lalu dihubungkan persamaan dan akan memberikan hubungan V RMS sama dengan V kali T kuadrat sama dengan 1 per akar 2 Vm. Lalu kegunaan dari RMS ini untuk mencari akar kuadrat rata-rata.